Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Puan menegaskan bahwa dirinya tetap menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Puan telah menyatakan berencana akan bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas statusnya sebagai kader PDIP. PDIP sudah tutup buku dengan Gibran dan Bobi soal keanggotaan di PDIP. Puan juga mengatakan posisi Jokowi saat ini adalah presiden yang diusung oleh PDIP. Bisa saja itu dibicarakan. Saya nggak tahu, biasanya kalau bicara dengan presiden secara informal, kami bicara segala hal yang terkait dengan isu-isu aktual dan isu-isu yang kemudian mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal. Sekarang seperti apa? Karena kan setelah Mas Gibran dan Mas Bobi kan mendapat surat dari DPC masing-masing karena sudah tidak memenuhi sebagai anggota. Nah, sekarang posisinya Pak Jokowi ini di PDIP ini? Ya, Pak Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi Pertemuan dengan Joko Widodo memang bukan pertemuan politis karena Puan hadir sebagai Ketua DPR RI dalam rangka courtesy call anggota Parlemen MIKTA dengan Presiden Jokowi sebelum pembukaan MIKTA Speakers Consultation yang ke-9. Tim Liputan Kompas TV. Kali pertama, Saudara, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Presiden Joko Widodo pasca putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka ini menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Mencuat isu soal status Joko Widodo di PD Perjuangan, Saudara. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Hamdi. Selamat malam, Yasser. Selamat malam para pemirsa Kompas TV yang budiman. Ini menarik untuk disimak, ini tidak hanya pertemuan kali pertama ya, Puan dan juga Joko Widodo pasca anaknya Jokowi yang akhirnya jadi cawapresnya Prabowo Subianto, tapi ada hal menarik soal status Joko Widodo di PD Perjuangan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira tentu tadi bicaranya Mbak Puan tadi ya masih dalam tataran normatif dan diplomatif gitu. Ya, ketika ditanya wartawan, bahkan nanti akan dibicarakan tentang status Pak Jokowi di PDIP pasca Gibran dan Bobi. Kalau dalam berita-berita disebut Gibran Bobi sudah selesai, kira-kira begitu. Seolah-olah nih Pak Jokowinya masih gantung, tapi kan itu jawaban yang memang standar ya, kira-kira normatif ya, bahwa Pak Jokowi sampai hari ini masih Presiden Republik Indonesia yang diusung secara resmi oleh PDIP sejak 2014, 2019, dan juga pernyataan berkali-kali bahwa penegasan PDIP akan bersama Pak Jokowi sampai akhir pemerintahan. Nah, ditanya setelah itu apakah nanti akan ada pembicaraan tentang hal ini secara eksplisit, kan tidak dijawab ya dan tidak. Maksudnya tadi ya kita bicara dengan Pak Presiden, agenda kan bisa banyak kalau informal. Iya, betul. Informal. Pernyataan yang normatif ya menurut Anda, Prof? Ya bisa ya normatif sekali, banyak bicara isu bisa saja gitu kan ya, bisa tidak begitu. Jadi saya kira itu masih dalam tataran yang normatif lah. Kenapa Anda, apakah pernyataannya normatif ini menurut Anda wajar, dan apa yang Anda baca dari pernyataan normatif dari Puan Maharani ini? Ya memang politisi dalam membuat pernyataan politik harus seperti itu. Oke. Kita mengamati sebenarnya Mbak Puan sekarang dalam terakhir-terakhir ini kan makin matang dalam berpolitik. Saya kira wajar lah dalam posisi beliau sebagai Ketua DPR bahwa segala tindak tanduknya, semua komentar-komentarnya, pernyataan-pernyataan itu ya memang politisi harus seperti itu gitu loh. Dalam politik itu ada istilah kan political correctness gitu loh. Jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang tidak korek secara politik gitu loh. Jadi semua statement pun harus terukur begitu. Tidak blunder lah, katakanlah begitu. Jadi kalau dalam konteks tadi ya sebenarnya ya bisa kita katakan normatif, bisa kita katakan diplomatif gitu,
juga kita katakan secara politik itu sudah korek saja gitu. Tapi menurut Anda sendiri Prof, apakah betul terlihat begitu kerenggangan hubungan antara Joko Widodo dan juga PDIP nih pasca anaknya Joko Widodo, Gibran yang akhirnya menjadi cawapresnya Prabowo? Nah, seberapa renggang dan seberapa panas atau seberapa hangat, seberapa dingin, itu bisa juga tafsirannya macam-macam. Tapi sebagai sebuah fakta politik, ya bahwa kenyataannya begitu bahwa Gibran dicalonkan dengan koalisi partai di luar PDIP, padahal Gibran sendiri adalah kader PDIP. Dan kita tahu semua endingnya sekarang, itu sudah menjadi kenyataan politik. Apakah ini misalnya sesuatu yang menimbulkan keretakan hubungan yang sampai pada taraf tertentu, katakanlah konfliktual, katakanlah ya, panas konfliktual. Tapi gini loh, dalam politik itu kita harus memahaminya tidak seperti orang perang lah. Perang itu betul-betul kill or to be kill gitu. Kalah dan menang begitu. Kalau politik juga begitu ya. Nggak dibunuh. Dan politik itu tidak ada urusan itu sebenarnya. Makanya politik saya mengatakan politik adalah seni mengatur segala kepentingan jalan, kira-kira begitu. Ya, orang berusaha mencari titik keseimbangan di mana win-win begitu ya. Atau ada yang mengatakan politik tidak pernah sepenuhnya competition, tapi politik juga cooperation. Kadang-kadang di antara cooperation dan competition. Jadi competition istilahnya. Jadi kadang-kadang dia menjalin hubungan, atau ada yang mengatakan politik tidak sepenuhnya seni mengiyakan juga apa yang orang mau. Dan itu mengiyakan apa yang kita mau dalam komunikasi kadang-kadang iya bisa tidak seperti itu ya. Jadi sulit kita menjawab misalnya bahwa apakah sepenuhnya hubungannya tegang seperti perang dingin. Kita bayangkan dulu Amerika lawan Soviet, antara kubu PDIP Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran gitu ya. Nah, termasuk sulit untuk menjawab ke depannya apakah nanti ada sikap tegas begitu dari PDIP soal statusnya Joko Widodo di PDIP sendiri. Ya itu mungkin ya, kalau misalnya kita membayangkan kalau hari ini ada sikap tegas dan PDIP membuat sesuatu yang sangat deklaratif gitu ya, dan sangat artikulatif, misalnya ya, kami tidak lagi mengakui Presiden Jokowi sebagai kader kami, apalagi ada istilah sudah kami pecat, itu kan sesuatu yang kita nggak mungkin membayangkan akan terjadi gitu loh. Itu seperti bermusuhan gitu tadi ya, seperti orang bermusuhan, seperti orang mutung, seperti ibaratnya udah kill to be killed lah. Kan nggak begitu politik. Politik selalu mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan ya. Karena ini kan endingnya belum selesai juga. Betul. Jadi menurut Anda ke depannya ini posisi Joko Widodo sebagai kader PDIP ini masih akan tetap bertahan ya sampai akhirnya Pilpres. Itu ada jaminan seperti itu. Mungkin memang harus seperti itu. Karena agak aneh juga misalnya tiba-tiba hanya karena misalnya putra presiden itu yang punya hak politik, katakanlah begitu ya, untuk dicalonkan dan mencalonkan, itu kan hak yang asasi gitu dijamin undang-undang oleh partai lain misalnya. Tapi kan tidak mungkin istilahnya tiba-tiba dengan itu PDIP mutung dan mengatakan ya kami pecat kader kami terbaik kami yang akan jadi presiden, kan nggak mungkin juga. Belum membaca seperti itu. Dan yang kedua mungkin dalam politik jajakan kemungkinan itu kita kan belum bicara ke depannya ada momen yang penting bahwa pemilihan presiden wapres ini juga ini baru akan mulai ya, pemilihan presiden ini baru masa kampanye. Setelah itu mungkin orang meramalkan mungkin ada putaran kedua. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Segala kemungkinan masih tetap terjadi ya, sehingga semua aktor politik ini harus memiliki strateginya masing-masing begitu ya Prof ya. Baik Prof. Dan bicara fleksibilitas dalam konteks itulah menjalin komunikasi politik terus itu sebuah keniscayaan begitu. Baik, kita nantikan ya seperti apa nanti Prof langkah-langkah politik yang diambil oleh para aktor politisi yang ada di tanah air pada Pilpres 2024 ini. Terima kasih Guru Besar Psikologi Politik UI Prof Hamdi Muluk telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof.